Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi dengan gua di Andis Channel. By the way, gimana kabar kalian nih guys? Gua harap kalian baik-baik aja ya dan juga sehat-sehat selalu. Kali ini gua akan mereview alur cerita film yang berjudul Wolf Strike. Film ini pun diperankan oleh John Jarratt, Cassandra Magarat, Castile Morasi, dan Nathan Phillips yang rilis pada tahun 2005. Nah guys, film ini juga pun diangkat di kisah nyata tentang pembunuhan berantai yang terjadi di pedalaman Australia, yang dimana 30.000 orang hilang setiap tahunnya. 90% jasad mereka ditemukan, sisanya tidak pernah ditemukan. Dan di film ini pun menceritakan tentang seorang turis yang ingin berlibur ke suatu tempat yang bernama Wolf Strike. Awalnya mereka hanya berniat untuk berlibur, tapi tidak disangka datanglah seorang psikopat yang ingin membunuh mereka. Apakah mereka berhasil selamat? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's go. Film ini pun diawali dengan pria yang bernama Ben yang sedang membeli sebuah mobil. Ben pun ingin berencana membeli mobil tersebut untuk berlibur bersama dua teman wanitanya yang bernama Liz dan Christy. Sebelum berangkat berlibur, pada malam harinya pun Ben mengadakan pesta bersama teman-temannya di rumah. Dan saat di pagi harinya pun si Ben menjemput si Christy dan Listy. Mereka pun pergi berencana untuk pergi ke suatu tempat yang dinamakan Wolf Strike. Wolf Strike ini bukanlah tempat wisata, melainkan sebuah tempat yang berbentuk sebuah bundaran besar akibat meteor yang jatuh ke sana. Saat di perjalanan pun mereka bernyanyi sambil bersukaria bersama-sama. Karena hari yang sudah mau malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat dulu di suatu tempat. Saat pagi tiba, mereka pun bergegas untuk pergi melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan pun mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Sambil mengisi bahan bakar, Ben pun mengambil kamera untuk ngevlog. Anjay, anak muda. Pemilik pom bensin pun datang, lagi ngevlog ya pak. Oi, masuk YouTube nih. Halo teman-teman, jangan lupa bantu support channel ini ya, supaya semakin berkembang. Sekian, terima kasih, dadah. Dan setelah mereka selesai pun mereka lanjut lagi ke Wolf Strike. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Namun, untuk sampai di puncaknya, mereka pun harus melakukan perjalanan selama kurang lebih 3 jam. Setelah sampai di atas, mereka pun sangat senang melihat pemandangan yang luar biasa. Di sana juga mereka ngobrol sambil menikmati pemandangan. Indahnya pemandangan. Christy pun berterima kasih kepada Ben karena sudah mengantar mereka ke tempat tersebut. Liz pun pergi ke tempat lain untuk menikmati pemandangan di sana. Dan tak lama pun Ben datang menyusul Liz yang ternyata mereka malah beradu jigong, yang ternyata mereka pun suka sama suka. Setelah puas pun mereka memutuskan untuk pulang karena sudah mau malam. Namun sayangnya mobil mereka pun mogok. Ben pun berusaha untuk memperbaiki mobilnya, namun mobil tersebut tidak mau hidup. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di dalam mobil. Di saat bersamaan ada sebuah mobil yang menghampiri mereka, dan keluarlah seorang pria dari mobil tersebut. Pria ini pun bernama Mick. Mick pun berencana untuk membawa mereka ke rumahnya agar mobil mereka bisa diperbaiki. Mendengar hal itu pun mereka langsung setuju dan langsung pergi ke rumahnya Mick. Sesampainya di sana, Mick pun membawakan mereka air hangat untuk mereka agar tidak kedinginan. Mereka pun bercerita satu sama lain. Sambil Mick membetulkan mobilnya, mereka pun tertidur lelap. Saat Christy terbangun, dia pun kaget melihat dirinya yang sudah terikat. Ternyata tadi malam Mick menyampurkan obat tidur ke minuman mereka. Dengan susah payah hingga malam, akhirnya si Christy pun berhasil membuka ikatannya. Christy pun langsung bergegas mencari temannya. Selang beberapa menit pun ia mendengar suara seperti teriakan temannya. Dan benar saja, temannya pun disiksa oleh si Mix.
Si Christy pun tidak tinggal diam, ia pun mengalihkan perhatian si Mix dengan cara membakar mobil mereka. Sewaktu ada kesempatan pun ia langsung menyelamatkan temannya. Namun mereka pun bernasib sial karena si Mix pun datang lagi mengetahui bahwa itu adalah sebuah jebakan. Untung saja pun si Christy berhasil sembunyi lagi. Setelah tidak tahan melihat temannya yang disiksa, si Christy pun keluar dengan memegang sebuah senjata. Ia pun menembak si Mix di lehernya hingga si Mix pun pingsan. Mereka pun langsung bergegas kabur. Namun ketika mereka ingin kabur, psikopat Mix pun datang lagi dengan menembaki mereka. Untung saja tembakannya pun meleset, mereka pun langsung bergegas kabur. Di perjalanan pun mereka hampir masuk ke dalam jurang. Untung saja Christy sempat memencet remnya. Karena takut jejak mereka diketahui oleh Mix, akhirnya mereka mendorong mobil mereka itu ke dalam jurang. Mereka juga berusaha untuk tidak ketahuan oleh si Mix. Setelah Mix pergi, Christy berencana untuk kembali mengambil mobil lain. Sementara itu dia menyuruh si Liz untuk menunggunya 5 menit. Jika dia tidak kembali dalam 5 menit, maka bisa dipastikan ia tewas di tangan si Mix. Sesampainya dia di sana, ia sangat terkejut karena melihat banyak sekali mobil yang berdebu dan sudah terparkir rapi. Di sana pun ia juga menemukan sebuah rekaman yang berlibur ke Wall Track. Dan di sana ia pun melihat ada pria tersebut ada di sana dan menawarkan bantuan seperti yang ia lakukan pada mereka. Ternyata si Christy pun menyadari bahwa pria itu adalah seorang psikopat yang mengincar orang-orang yang datang ke Wall Track. Dan bukan hanya itu saja, ia pun juga melihat ada rekamannya si Ben botak. Di sini bisa disimpulkan bahwa psikopat tersebut telah mengikuti mereka saat mereka berada di pengisian bensin. Dan ia juga yang membuat mobil mereka mogok. Christy pun langsung bergegas pergi dari situ. Namun psikopat itu pun ada di situ dengan langsung menusuk perutnya. Dan ia juga menusuk pantatnya hingga membuat si Christy pun tewas dalam seketika. Di sisi lain, Liz yang menunggu Christy yang tidak kembali akhirnya memutuskan pergi sendiri. Ia pun lari dengan sekuat tenaga. Saat di jalan, ia pun melihat ada sebuah mobil yang melintas. Saat orang itu ingin menolong, orang itu pun ditembak oleh psikopat Mix dari jauh. Mengetahui hal tersebut pun Liz langsung pergi menggunakan mobil tersebut. Tapi Mix pun tidak tinggal diam, ia pun langsung mengejar Liz. Untung saja Christy pun berhasil menyenggol mobilnya hingga ketinggalan satu lap. Mix yang kesal disenggol mobilnya langsung turun menembak bannya mobil Liz hingga membuat Liz pun terguling mobilnya. Mix yang melihat Liz masih hidup pun langsung membakarnya hidup-hidup. Dan di sisi lain, si Ben botak pun sudah sadar dari pingsannya. Ia pun dengan sekuat tenaga melepaskan ikatannya dan melarikan diri dari tempat itu. Ben pun yang sudah lemah dan hampir putus asa langsung pingsan karena sudah lelah. Namun untung saja di sini Ben ditolong oleh seseorang. Awalnya gua kira psikopat Mix anjir pakai topi koboi. Ternyata itu adalah 2 orang yang kebetulan lewat di situ. Dan di scene akhir kita pun dilihatkan si psikopat Mix yang sedang berjalan membawa senjatanya dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini saja ya filmnya, dan jangan lupa bantu like-nya juga dan nyalain loncengnya dan subscribe. Bagi kalian kalau ada juga yang mau request kan film, tinggal komen aja ya di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.